mahasiswa yang sudah join ya hari ini. Untuk koordinatornya tadi di sini namanya sangat namanya koordinasi dan open camp silakan. Yang lain-lain juga ya ikuti open camp aja. Saya sampaikan dulu untuk kontrak kuliah pada siang hari Zoom. Jadi ada 3 kali pemanggilan nanti untuk panggil. Kalau 3 kali nggak ada berarti saya anggap nggak ada. Ya nggak hadir kuliah walaupun nanti terus WA saya tadi di kamar kecil atau apa nggak ada kayak gitu, saya anggap nggak hadir. Kemudian misalkan dari 10 mahasiswa yang saya panggil hanya 50%-nya saja yang menjawab, maka nanti akan saya hentikan kuliah ya, karena saya anggap saya sudah melaksanakan kewajiban melakukan kuliah. Tapi adik-adik ada yang tidak hadir atau seperti apa saya nggak tahu. Ketika 50% aja nggak ada berarti kuliahnya saya anggap sudah saya lakukan ya. Karena paling tidak kan 75% mahasiswa. Dan schedule ketika 50% itu tidak nyampe. 75% nggak nyampe. Ya, kayak gitu. Terima kasih. Kita langsung aja di share screen ya. Saya kalau sudah muncul, sudah, sudah tampak belum di layarnya, Dek? Sudah dong. Oke. Ini juga udah ya. Jadi mahasiswa semester 4 ya, ini adik-adik semuanya. Dan ini ada uji beda. Saya yakin sebelum-sebelumnya juga sudah ada kuliah dari dosen-dosen dari bagian IKM ataupun yang terkait untuk memberikan metodologi penelitian. Dan kita sampai ke uji beda, sangat spesifik ya. Saya harap adik-adik juga sudah melakukan instalasi IPM statistik ataupun yang sejenisnya untuk SPSS. Karena di S1 nanti kita menggunakan ujinya pakainya SPSS ya. Kalau mau pakai stata boleh, tapi mungkin nanti diajarkan oleh dosen lain. Ya, dari sini 95 mahasiswa, ada yang sudah punya SPSS, Dek? Ada yang belum atau ada yang sudah? Banyak yang belum apa yang sudah? Rahmaditya ada nggak? Rahmat udah punya SPSS? Rahma? Rahmaditya Termenit ya. udah punya SPSS belum? Di laptop atau gadgetnya? Belum dok. Belum ya, nanti langsung ya. Kemudian ada Wulan Gupita. Wulan udah punya belum? Belum, Mbak. Oke, berarti nanti tolong setelah kuliah saya segera aja ya untuk installnya. Supaya nanti bisa ngikutin. Ini kita paparkan dulu aja. Jadi dalam statistik itu ada beberapa pengujian, ya kan? Jadi hipotesis yang kalian sudah susun di awal itu harus diuji, ya. Apakah nanti diterima H0-nya atau ditolak, gitu kan? Nah, untuk tahu itu gimana? Kita harus pakai alat uji, ya, uji statistik yang kita pakai di sini. Hmm, oke. Kalau uji beda itu berarti kan kita bandingin ya, karena kita pengen tahu perbedaan tuh. Berarti hipotesis-hipotesis yang dipakai, kalian kemarin sudah belajar hipotesis ya. Hipotesis itu ada berapa jenis? Adik-adik, langsung dijawab gitu aja deh, biar cepet ya. Ada berapa jenis hipotesisnya? Itu kan kuliahnya di awal ya. Nah, hipotesis itu ada berapa jenis?
Ayo jawab. Siapa yang bisa? Kalau bisa jawab terus kan nanti cepet deh kuliahnya kita. Musyafa Jundi ada? Musyafa Jundi. Musyafa Jundi ada nggak? Halo? Tiga kali ya. Musyafa Jundi ada nggak? Nggak ada. Berarti nggak datang ya Musyafa Jundi. Jadi kita ada hipotesis korelatif, ada atau asosiatif, dan ada hipotesis komparatif atau perbandingan. Nah, uji beda itu kira-kira dipakai untuk yang mana? Asosiatif atau komparatif? Kalau sesuai namanya berarti kita pakai di hipotesis yang sifatnya komparasi ya, mengkompar dari macam-macam hipotesis yang sudah kalian bikin, ya kan? Karena kita ingin membandingkan ya, membandingkan antara A, B, apapun itu, beberapa kelompok, ya kita lihat lebih dalam lagi dengan pengertian dulu ya. Karena analisis statistik itu cuma alat bantu ya, Dek, ya. Dan menggunakannya supaya bisa menarik kesimpulan dengan lebih objektif ya. Ya, biasanya yang dibandingkan berarti lebih dari satu kelompok kan ya. Nah, tidak mungkin hanya satu kelompok, tapi hanya satu kali pengukuran. Kalau ada dalam satu kelompok, tapi pengukurannya lebih dari satu kali, itu bisa. Karena ada dua data yang nanti dibandingkan. Ya, misalkan di sini ada obat A dan obat B dibandingkan bagaimana efektivitasnya dalam menurunkan kadar kolesterol, kayak gitu. Atau performa kelas ya, kelas A dan kelas B mana yang lebih bagus. Dilihat dari nilai ujian bloknya, misalnya kayak gitu. Ya, bisa bias, nanti kita lihat lagi kalau kesimpulan bias itu yang seperti apa, dan tidak reliable itu yang kayak gimana. Ya, kemudian manfaatnya apa? Ya, dari uji beda, kita bisa mengidentifikasi perbedaan rata-rata atau proporsi antar kelompok, ya. Misalnya kita ambil CI atau confidence interval 95%, ya. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini benar dengan uji tersebut sebesar 95% nilainya, ya. Jadi, ada kesempatan, apa, ada proporsi untuk margin error itu 0,05%. Oke, kemudian ya, tujuannya kalian bisa tahu tentang uji-uji beda, baik itu beda rata maupun beda proporsi. Seperti contohnya di sini kita nanti bahas uji tangan independen atau one sample t-test, ANOVA, uji Z. Ya, nah inilah dicek aja nanti langsung aja ke uji beda yang konsepnya ya. Jadi tadi sudah saya bilang di awal merupakan uji dengan teknik analisis komparasi, komparatif ya, antar kelompok atau antar data satu dengan yang lain dengan kalau rata berarti rata-rata populasi untuk data numerik. Kalau proporsi itu untuk yang kategori. Masih ingat deh data numerik itu yang kayak gimana, yang kategori kayak gimana? Masih ada yang ingat? Marcelo ada Marcelo. Data numerik kayak gimana, yang kategori kayak gimana? Gimana Marcelo? Mm-mm. Yang numerik kayak gimana deh contohnya, yang kategori kayak gimana? Ayo Marcelo langsung jawab aja. Contohnya kayak gimana? Langsung contohnya aja. Kalau sepemahaman Marcelo seperti apa? Untuk numerik itu angka. Contohnya apa? Contoh data
numerik contohnya, contoh. Uh, Oke, masih lupa ya. Mungkin bisa dibantu temennya ya. Namira, silahkan Namira. Namira SK, ada nggak? Ayo, silakan Namira. Namira, ada? Langsung dijawab. Mm-mm. Gimana? Mungkin kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin umur, terus tinggi badan, ada berat badan juga. Oke, Terus kalau kategori aja langsung. Contoh data kategorik apa contoh? Kalau numerik tadi tinggi badan, umur gitu. Oke, kalau kategorik contohnya apa? Itu kuliah di awal-awal ya biasanya udah dikasih. Apa deh ayo? Oke, ini aja Anissa Naila. Anissa ada nggak Anissa? Anissa Naila, silahkan. iya dokter. Mm-mm. On camnya Anissa. Iya. Ya, jadi apa? Contoh data kategori. Tadi data numerik itu kayak contohnya berat badan. Itu data apa yang diperiksa? Kategori apa numerik? Tadi kan data numerik yang kategori apa? Berarti contohnya kategori sesuai namanya apa contohnya? Jadi numerik itu kayak menjawab berapa banyak ukurannya apa? Numerik itu berupa angka. Kita memberikan jawaban, udah saya lempar. Thank you ya yang udah nyoba jawab. Yang lain yang lebih spesifik, ayo biar bisa lanjut. Kalau enggak nanti nggak bisa lanjut sampai kalau ini aja belum bisa jawab. Ayo, yang sudah tahu apa jawabannya? Masa semua nggak tahu tadi? Kan kuliahnya ini di awal tuh ini. Sofia Kamila, gimana Sofia? Udah tahu belum ya? Sofia Kamila ada nggak? Saya manggil 2 kali. Aku udah ngomong. Gimana Sofia? Apa jawabannya? Untuk numerik itu berupa angka, contoh tinggi badan. Kalau untuk kategorik itu berupa pengelompokan kayak perempuan, laki-laki, seperti itu. Ya tidak, tinggi rendah kayak gitu merupakan yang kategorik ya sesuai namanya ya. Jadi jangan kebalik. Kemudian eh next kita ke uji beda rata. Di sini sudah ada ya sebenarnya kayak rata itu berupa angka. Jadi harus ada benar-benar definitif datanya interval ya. Misalkan jumlah eritrosit,
komposit gitu ya, hasil hitung darah, atau angka kolesterol gitu, atau angka gula darah sewaktu, gula darah puasa gitu. Kalau proporsi ya tidak, sakit sehat gitu ya. Semuanya ini harus ada asumsi yang dipenuhi ya, seperti data yang normal atau tidak, serta homogenitas. Apa itu nanti kita pelajari yang selanjutnya. Sekarang yang pertama tentang uji darah rata. Yang sering dipakai untuk uji darah ya antara kelompok yang satu dengan yang lain, pengukuran satu dengan yang lain dilihat rata-rata. Karena dia berupa angka, berarti datanya harus bersifat data numerik ya, interval. Biasanya dipakai untuk uji ini ya. Uji t-test atau tes tentang uji T itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama independen, uji T independen. Terus yang kedua paired sample t-test. Ya, ada juga one sample t-test. Tapi kita fokusnya ke independen sama paired sample aja. Ya. Uji T independen ini ada perbandingan rata antara dua kelompok ya. Dan kelompoknya itu berdiri sendiri-sendiri. Misalnya kelas A, kelas B. Ya. Kemudian data kelompok yang lain misalkan atau data desa X dan desa Y gitu. Kalau di sini kita cari contoh gampang aja ya, misalkan ada seorang dosen ingin membandingkan nilai ujian blok C4 antara kelas A sama kelas B. Apakah berbeda ya? Apakah berbeda antara hasil ujian dari kedua kelas tersebut gitu ya? Padahal dosen pengajarnya sama ya. Jadi apa ada bedanya apa enggak gitu ya. Jadi misalkan kelas A cuma 110, kelas B 120 gitu ya. Kita rata-rata, misalkan kelas A 68,5, kalau kelas B 71,2. Nah, ini sudah berbeda secara signifikan atau belum gitu ya. Nah, kita caranya gimana? Nanti kita caranya melihat dari software SPSS yang tadi. SPSS yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk melakukan uji. Jadi kalau di sekolah-sekolah statistik kan kita harus bisa ngitung manual ya. Tapi karena ini di kedokteran kita nggak perlu hitung manual ya. Jadi biar cepat kita pakai software ya. Itu. Jadi yang pertama untuk melakukan uji ini kita harus punya hipotesis dulu. Misalkan contohnya yang ini ya, dosen ini. Jadi kita merumuskan ada perbedaan ya H0-nya itu ada perbedaan rata nilai C4 ya di antara kelas A dan kelas B. Ya, H0-nya itu. Sedangkan HA atau alternatif itu ada perbedaan ya. Kemudian setelah itu kita statistiknya ujinya dipilih t-testnya independen apa yang paired sample. Karena kita ngomong independen berarti independen gitu ya. Jadi berdiri sendiri antara data kelas A dan kelas B. Kemudian kelas kesalahan alfa karena CI-nya kita ambil 95%, alfanya kan sisanya 5% atau 0,05. Kemudian hitung p-value, ini nanti dengan software SPSS. Ketentuannya jika P kurang dari 0,05, berarti kita menolak H0. H0 itu apa tadi bunyinya? Tidak ada perbedaan antara nilai blok C4 antara A dan B gitu. Tapi ketika P-nya kecil, lebih kecil dari 0,05 atau 0,001, berarti kita menolak H0 yang artinya apa? Ada perbedaan gitu kan. Itu ya. Seperti itu untuk uji T independen untuk dua kelompok ya. Nah, yang kedua, jenis t-test yang kedua adalah uji T berpasangan atau paired sample t-test ya. Jadi contohnya di sini karena dia berpasangan biasanya diuji di kelompok yang sama. Cuman ada 2 kali pengukuran, misalnya pre dan post kayak gitu ya. Sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Sesudah diberikan misalnya intervensinya apa? Misalnya diberikan suplemen ya. Kita pengen lihat suplemennya yang berisi multivitamin ini bisa meningkatkan
sel imun nggak, bisa meningkatkan sel imun nggak, dilihat dari apa, nanti misalkan jumlah eh, sel darah putih atau leukositnya apakah meningkat apa enggak, kayak gitu ya. Atau dalam lingkup kelas misalkan kita kasih intervensi terhadap atau paparan ya, istilahnya intervensi itu juga bisa paparan kepada murid-murid atau mahasiswa ya, sebelum kasih pelajaran kita kasih misalkan orang-orang kadang itu kasih terapi musik klasik atau suara-suara alam nature kayak gitu bisa meningkatkan daya tangkap ya, seperti itu. Jadi pengen dibandingkan nih setelah dikasih intervensi tersebut, apakah ada peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap kuliah misalkan biostatistik kayak gitu ya. Nah, sebelumnya diuji, dikasih pretest misalkan. Setelah itu dikasih paparan berupa suara yang meningkatkan pemahaman atau daya konsentrasi kayak gitu. Setelah selesai nanti dikasih post test, nanti dibandingkan. Pengennya kan kita ada beda antara sebelum dan sesudah ya. Jadi pengen di uji dulu nih, misalkan rata-ratanya itu 52,5, tapi setelah dikasih paparan tersebut ada peningkatan nih sebanyak 68,9 ratanya. Tapi di sini apakah signifikan gitu? Makanya kalau ini secara manual kan nggak bisa kelihatan signifikan apa enggak, dan secara objektif kan kurang bisa reliable ya. Jadi kita harus pakai uji statistik yang namanya paired sample t-test ya. Dan di sini harus ada eh, asumsi yang dipenuhi ya. Asumsi yang dipenuhi itu apa sih? Kayak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa melakukan uji T ya. Misalnya apa? Yang pertama, data itu harus terdistribusi normal. Dari 30 data, dari 100 data, dan lebih. Itu harus normal distribusinya. Caranya gimana? Kita tes lagi dengan software SPSS ya. Kalau datanya sudah normal, oke, kita masuk ke uji parametrik namanya. Salah satunya uji T ini. Ya, kalau itu bisa normal, berarti pakai uji parametrik. Yang cocok adalah uji T. Karena kita pengen pre dan post. Ya, nah, uji T yang berpasangan. Kemudian setelah itu dimasukkan variabelnya dalam software. Nanti kita bisa lihat P-nya itu apakah kurang dari 0,05 gitu. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia berhasil dong, karena kita pengennya kan ada perbedaan antara pre dan post intervensi, ya kan? Karena H0 itu ketika lebih kecil dari P value ditolak, sedangkan H0 tadi kan tidak ada beda. Kalau kita tolak berarti ada beda kan, berarti sesuai yang kita harapkan. Ya, ada perbedaan sebelum dan sesudah intervensi nature shown pada 95% tingkat kepercayaan atau CI-nya. Ya, kayak gitu ya. Ini untuk uji T. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk uji T sebelum kita masuk uji ANOVA? Uji T itu dipakai untuk 2 sampel atau 2 kelompok atau 2 kali pengukuran ya. Nanti biar kalian nggak bingung, kita langsung ke ini aja, SPSS-nya ya. Aku bukain aja SPSS-nya biar kalian bisa tahu. Kalau mau menanyakan sesuatu boleh langsung angkat tangan aja ya. Karena nanti ini C4 nggak ada ujian blok kan, tapi adanya untuk menyusun mini proposal harus sampai ke pemilihan ujinya juga. Uji yang tepat itu kayak gimana? Nah, tadi yang pertama jenis t-testnya kan yang independen kan ya. T-test, independen t-test ya. Kalau yang kedua itu paired sample atau t-test berpasangan ya. Ingat yang kita highlight untuk t-test 2 itu dulu. Aku mau cek ya, pada merhatiin enggak nih. Muhammad Heru Cokro, ada nggak? Muhammad Heru Cokro, silahkan. Hadir atau tidak Heru? Atau siapa nih panggilannya Cokro?
Aku panggil 2 kali ya. Muhammad Heru Cokro, ada nggak? Ada dokter. Mm-mm. Jadi tes yang kita mau praktekkan di sini ada 2, seperti saya bilang tadi. Apa aja? Nah, yang pertama apa di tesnya namanya? Yang sem apa tadi? Hmm? Lupa tadi dok. Yang pertama itu independent sample t-test. Yang kedua apa? Yang kedua Hmm? Apa? Masa baru berapa menit? Udah lupa. Yang kedua apa? Ingat nggak? lupa dokter. Lupa. Yang ingat siapa? Muhammad Adlan. Sama-sama Muhammad nih, silahkan. Adlan ada? Muhammad Adlan. Hadir nggak? Hadir dok. Mm-mm. Boleh on cam? Kayak gimana? Tadi ada t-test yang mau kita lihat lebih jauh. T-test yang apa jenisnya, Dek? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama yang independen, yang kedua yang fatigue test. Oke, thank you. Independen ya, yang berdiri sendiri. Yang kedua yang berpasangan ya. Kalau ini yang independen dulu, thank you Adlan. Yang independen dulu tadi kan pengen membandingin ya nilai ujian blok kuliah C4, misalkan mata kuliah C4 antara kelas A sama kelas B. Ini ada total N datanya sejumlah 30. Kita lihat 30 dulu ya, data kecil dulu. Untuk kelas A ini kita sudah punya daftar nilainya, yang B juga udah ada. Nah, kita masukinnya kayak gimana sih di SPSS? Tinggal kalau kita sudah punya data di Excel, tinggal di copy paste aja ini, Dek. Tapi kita harus kasih nama dulu. Yang pertama kode mahasiswa, ini maksudnya misalkan kodenya nggak harus per, tapi G000 berapa gitu ya. Terus A, itu untuk kelas A, B, kelas B. Ya, tipenya apa sih? Kalau cuma kode, itu kita kasihnya string. Ini kan ada pilihan nih. Kalau A, nah ini kan nilai toh. Nilai kan berarti angka, kita pilihnya numerik. Ya, kayak gitu. Terus kalau pakai desimal ya dikasih berapa angka di belakang koma, kalau enggak ya kita nolin aja. Dan kita kasih keterangan, mahasiswa ujian itu siapa aja ini untuk kodenya, yang A mahasiswa kelas A nilainya sekian, yang B sekian. Ya, kayak gitu. Nah, terus kalau kita mau bandingin ya, A dan B, kita bikin variabel baru untuk menggabungkan kedua variabel tersebut. Jadi yang A dulu ditulis sampai 30, terus yang B dari sini tadi dari 31 sampai 30 yang B, jadi jumlahnya nanti kode yang baru untuk kolom yang keempat ini 60. Kemudian kita kode 1 dan 2. Kenapa? Biar gampang. Coding nilai, pengelompokan nilai per kelas. Kalau 1 itu untuk A, ya caranya gini, value-nya 1, labelnya A, kemudian di add. Terus value 2, labelnya B, terus di add. Gitu ya. Ini misalkan kita keluarin dulu. 1 itu A, berarti untuk kode yang 2, karena SPSS harus AK deh, jadi makanya kita kasih 1, 2 gitu kan. Yang 2 adalah kelas B, tinggal di add, gini ya. Nah, setelah itu kita perhatikan yang kolom measure. Nah, di sini itu pengukurannya apa? Kalau kode tadi kan nominal, ya kan? Bukan ordinal, ya. Kalau scale itu untuk data-data numerik. Kalau coding, karena dia cuma A, B, 1, 2, itu atau ya tidak, kita pilihnya nominal. Kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau dilihat di data view seperti ini, nilainya sudah digabungkan, kelas A itu yang 1 sampai 30, kelas B yang 31 sampai 60. Nah, ini harus benar dulu ya, untuk SPSS-nya. Setelah itu untuk melihat ujinya seperti apa, kita analyze. Kalau SPSS pakainya tadi kan uji beda rata, berarti dicari yang means. Rata itu kan bahasa Inggrisnya means toh. Nah, ini ada beberapa contoh. Independent sample t-test. Ya, misalnya kita klik nih. Yang mana? Yang nilai yang udah digabungin tadi di sini.
Kalau pengelompokannya kita masukin di grouping, ya. Ya, find group 1, tulis 1. Yang A atau yang 2, tulis 2. Itu yang B, gitu. Baru kita oke, ya. Kalau udah di oke, yang muncul hasilnya seperti apa? Seperti ini. Ya, setelah kita enter, nanti kita muncul kayak gini nih, Dek. Nah, SPSS-nya kita muncul kayak test independen. Ada yang one sample. Kalau one sample itu kita nggak ngapa-ngapain, cuma deskriptif aja. Kalau yang independen itu yang seperti ini, ya. Kelas A 30, kelas B 30, nggak ada missing data dengan min 71 dan B 73,3. Nah, kalau secara kasat mata tanpa hitungan ini kan memang sudah berbeda, tapi apakah bedanya ini cukup signifikan gitu? Maka kita tes lagi. Kita yang pertama di sini ada Levin test factor for equity, ya. Di sini ada Levin test. Di sini signifikansinya 0,848, dia lebih dari 0,05, ya. Jadi yang kita pakai adalah equal variance assumed. Jadi variasi antara data itu adalah equal atau sama, ya. Kita pakainya yang atas, ya. Kemudian yang harus dilihat lagi apa dari sini? Nilai T. Nilai T-nya walaupun ini negatif, ini aslinya nilainya positif. Kenapa ini bisa negatif? Karena kelas A dan kelas B, lihat nih, kelas A ini 71, kelas B 73,3. Ya, karena kelas A ini lebih rendah daripada B, makanya di sini T-nya negatif. Ketika nanti ini 73, itu kalau dibalik yang jadi di kelas A dan 71 di kelas B, ini nanti T-nya datanya bisa positif, gitu ya. Ini cuma menunjukkan bahwa grup yang pertama itu ratanya lebih rendah daripada grup yang kedua. Makanya T-nya di sini nilainya negatif. Oke, terus kita ke kolom yang ini, tail. Yang ini menunjukkan nilai P tadi. P tadi kalau signifikan seperti apa ya? Boleh saya cek ya. P yang signifikan itu yang seperti apa sih? Siapa namanya ini? Kok akromion? Siapa yang pakai akromion? Nadia Yumna deh. Nadia Yumna. Nadia ada nggak? Ya, P yang signifikan itu nilainya yang seperti apa sih, Dek? Yang bedanya signifikan kalau P-nya nilainya kayak gimana? kurang dari 0,05. Sedangkan di sini hasilnya 0,327. Kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Lebih Lebih besar. Berarti signifikan nggak bedanya? Tidak signifikan. Jadi antara kelas A dan kelas B, ya, minnya yang 371 atau rata kelas A 71, rata kelas B 73,3, ini tidak berbeda secara signifikan walaupun secara tertulis ini berbeda sedikit, tapi bedanya nggak begitu signifikan. Jadi bisa kita katakan ini uh, antara kelas A dan B itu sebenarnya sama gitu ya. Mereka pemahamannya sama, kemudian nilai-nilainya ujian bloknya itu kalau dibandingkan juga sama ya. Jadi memang tidak ada permasalahan baik itu karakter mahasiswa maupun cara pengajaran antara keduanya karena diperlakukan sama, maka perolehan nilainya pun juga sama kayak gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini di 95 CI ya, kita tadi kan bilang kepercayaan, tingkat kepercayaan atau confidence interval kita ambil 95. Ya, 95 kenapa? Ya, karena memang kalau mau 99 kan kita hanya memberikan ruang atau margin error 0,01 ya, dan itu terlalu kecil, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau biasa dipakai dalam hitungan statistik secara luas itu 95. Terus kita lihat lower sama upper. Ini jaraknya semakin sempit atau jarak antara lower sama upper kalau semakin kecil, semakin sempit itu semakin bagus datanya gitu ya.
Kemudian kita lihat di sini min 6 sama 2. Ya. Ini melewati angka 1 enggak? Boleh jawab mungkin Aurelio Benedicto Caesar. Itu melewati angka 1 enggak? Oh, stop share. Enggak bergerak ya? Sorry ya, touch ulang. Siapa tahu bergerak. Iya, dokter. Ini udah kelihatan belum? Kalau 95 CI. Sudah terlihat. Dari lower sama upper itu melewati angka 1 enggak? Lewat ya? Iya, dokter. Oke. Kita kembali ke stick to tail. 0,327. Tadi dia lebih besar dari 0,05, benar ya? Dan dia artinya tidak signifikan. Setiap 95 CI dari lower ke upper, ketika dia melewati batas angka 1, biasanya tidak signifikan. Nah, karena hitungannya 0,327 P-nya, maka memang nggak signifikan. Cocok nggak nih sama lower upper-nya si CI? Oh, ternyata cocok karena dia melewati angka 1. Gitu ya. Kita sedikit bahas CI ya di sini. Ketika jaraknya semakin sempit, semakin dia bagus datanya, semakin signifikan. Ketika data-data itu angka lower sama upper-nya itu kurang dari 1, misalkan min 6 ke min 3, kayak gitu kan, itu kan kurang dari 1 tuh. Berarti faktor yang itu nggak masalah. Jadi antara min dengan min itu asal tidak melewati 1 itu tetap signifikan ya. Nggak harus minus semua, nggak harus positif semua gitu ya. Tapi ketika dia melewati 1 patokannya dia nggak signifikan ya. CI itu bisa di lowernya itu semua negatif dan uppernya juga negatif ataupun sebaliknya lowernya positif, uppernya positif. Itu data-data yang sifatnya signifikan. Kayak gitu ya, itu untuk yang independen. Ada yang mau ditanyakan? Independen? Ini datanya memang tidak signifikan bedanya ya. Kita lihat di sini. Ya. Terus kalau mau, tadi kan syarat atau uji asumsi uji yang harus dipenuhi untuk uji t-test itu kan harus data normal dan datanya data numerik ya. Kemudian cara melakukan tes normalitas data sebenarnya juga ada. Di sini namanya normality tes. Normality ada 2, Kolmogorov-Smirnov sama Saviro-Wilk. Aku tunjukin aja hasilnya ya, biar kalian tahu dulu. Nah, ini tampak ya. Jadi ketika kalian mau melakukan uji normalitas, itu ada 2 yang bisa dipilih, yaitu statistik uji normalitas untuk Kolmogorov-Smirnov maupun normalitas yang Saviro-Wilk. Ya. Nah, di sini misalkan nilai A sama B yang seperti tadi ya. Kenapa nggak pakai Kolmogorov-Smirnov? Karena ini untuk data-data yang nilai jumlah N-nya atau jumlah sampelnya itu lebih dari 50 ya, data-data besar. Sedangkan data-data kecil kita pakainya yang Saviro-Wilk. Ingat ya, jangan kebalik. Ya. Terus dilihat signifikansinya. Apakah dia kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Ya, ini 2 data dengan data yang hampir sama ya, 0,008 sama 0,058. Nah, di sini data normal ketika alfanya lebih dari 0,05 ya, gitu. Dan normality data pun juga bisa kita lihat dengan kayak gini, QQ plot.
Ya, ini nice to know aja kalian kayak gini tuh gambar apa sih? Ini QQ plot namanya ya. Untuk nilai kelas A ya. Kelas B QQ plotnya kayak gini. Apa soal ini? Titik-titik ini sebaran datanya ya, titik-titik yang bulat-bulat ini. Dan ini garis normalnya itu garis yang lurus. Selama data itu ada di sekitar garis ini dianggap normal ya. Kayak gitu. Ya, ini nice to know dulu untuk kalian. Sudah saya tunjukkan. Nah, tadi independen ya. Sekarang kita ke yang dependent atau paired sample. Yang paired itu kayak gimana sih? Pre-post pasangan ya. Atau setelah sebelum dikasih perlakuan gitu ya. Kayak gimana? Objektivitas berpasangan. Kalau kalian sudah punya SPSS, sebenarnya ini enak deh. Aku tunjukin yang data berpasangan. Karena cara nulis datanya berbeda. Cara inputnya itu berbeda. Kalau data berpasangan, ya ini tadi ya, misalkan AB. A sebelum B sesudah, misalkan kayak gitu. Ya. Ini seperti tadi, pencatatan apa misalkan pencatatan nilai ya, sebelum dan sesudah dikasih intervensi atau paparan suara-suara alam atau classical music kayak gitu. Nah, di sini dari A itu sebelum, B sesudah, terus kita coding lagi kayak gini sama kayak tadi. Ya, ini sama kayak tadi caranya ya, Dek ya. Terus ketika kita mau analyze, tinggal kita pilih compare means yang paired sample t-test. Ya, kalau paired sample kita lihat nilai yang sebelum kita masukkan sama yang sesudah kita masukkan. Nah, baru kita nanti CI-nya pilih 95 baru di OK ya. Setelah di OK nanti hasilnya kayak gimana? Seperti tadi ada tabel-tabel yang bisa kalian lihat ya. Dan tabelnya ini agak berbeda, cuman ya kalau sudah biasa lihat nanti langsung bisa tahu. Ya, di sini untuk batch sample t-test yang pertama mahasiswa bukan kelas A ya, ini sebelum ya. Yang sebelum ini datanya menunjukkan ratanya 56. Kemudian yang sesudah 70 ya. Jadi benar-benar kelihatan berbeda ya dan agak jauh daripada yang tadi ya. Nah, ketika data seperti ini, apakah dia itu benar-benar signifikan bedanya antara sebelum dan sudah? Kita lihat di sini ya, min-nya itu min, 14 ya. Kemudian di sini CI-nya semuanya dikurang dari angka 1 ya kan, minus-minus semua. Berarti biasanya P-nya ini signifikan nih. Nah, terus kita lihat di sini. Oh ya benar, P-nya kurang dari 0,05 karena 0,000 ya. Maka antara sebelum dan sesudah intervensi ya, antara A sebelum B sesudah intervensi berarti ada perbedaan nih nilainya. Makanya intervensi yang diberikan oleh dosen tersebut atau guru itu berhasil untuk meningkatkan daya konsentrasi mahasiswa misalnya kayak gitu ya. Jadi kelihatan kan bedanya. Kalau paired itu sebelum dan sesudah, dan itu kelompok sampel yang diuji adalah kelompok yang sama, ya. Kalau yang independen itu berbeda, ya. Kelompok A dan kelompok B itu adalah subjek atau sampel yang berbeda, ya, kayak gitu. Jelas ya untuk uji T, ya. Oke, kita lanjut aja dulu karena masih ada banyak uji, ya. Dua variabel, ya. Kita kembali ke PPT ya.
Oh iya, sebenarnya ada lagi ya, Dek. Aku tadi lupa. Kalau kita misalkan, saya tak tayangin lagi hasil uji T independen. Nah, karena ini penting ya, tolong kelihatan satu. Di sini kan ada nilai T ya, Dek ya, di independent sample test. Di sini ya ada T kecil. Ini nilai T hitung. Nilai T hitung berapa? 0,988 ya. Ingat-ingat nilai T hitungnya 0,988 ya. Ada cara mengambil kesimpulan lagi, yaitu membandingkan antara T hitung dengan T tabel ya. Ketika T hitung itu yang ini yang tampak di layar. T hitung ini nilainya lebih besar daripada T tabel, berarti dia signifikan perbedaannya. Kalau sebaliknya T-nya ini lebih kecil daripada T tabel, maka P-nya atau nilainya tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan kayak gitu. Ya, sama nggak dengan kesimpulan yang di sini? Ini kan 0,327, berarti tidak signifikan ya. Perbedaannya tidak bisa dikatakan signifikan antara kelas A dan kelas B karena lebih dari 0,05. Itu caranya yang pertama. Cara yang kedua adalah membandingkan T kecil ini, T hitung ini dengan T tabel. T hitungnya 0,988 ya. Dengan DF-nya sekian ya. Nah, kita lihat ke tabel. Tabel apa sih yang pengen dilihat itu? Tabel uji T. Kayak gimana tuh tabel uji T? Aku share, kalian bisa search sih sebenarnya ini tabel uji T itu seperti apa bentuknya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini adik ya, tabel uji T. Tadi itu 30 sampel kan? Nah, kita di sini lihat DK atau DF itu 28 apa 29 tadi ya. Kemudian alfanya itu kan 0,05 ya. Untuk uji T itu alfanya dibagi 2 untuk lihat kolom yang mana. Ya. 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Berarti 2,5% di sini ya. Terus dilihat DF yang paling kiri ini 29 apa 28 tadi. Kemudian kita temukan antara titik 2,5 dengan 28 dan ketemu di 2,048. Ini adalah T tabel ya. Nilai T tabel 2,048. Sedangkan T hitungnya tadi berapa? Ayo. Ada yang masih ingat T hitungnya tadi yang T kecil di tabel berapa angkanya? Liza Fitria. Iya dokter, seingat saya tadi 0,3 sekian ya dok. Kalau saya tidak salah. 0,988. Kalau dibandingkan dengan ini 2,048 lebih gede siapa? T tabel apa T hitung? Liza? T hitung. T tabel Oke. 0,988 dengan 2, ya kan? Berarti kan gedenya si tabel. Ketika gede tabel daripada T hitungnya, maka dia tidak signifikan. Kayak gitu ya. Itu cara kedua untuk menentukan apakah dia signifikan apa enggak. Jelas? Kita move ke yang selanjutnya ya. Untuk PPT-nya kita lanjutin ke uji ANOVA. ANOVA itu yang kayak gimana? Analisis of variance. Maksudnya apa? Ada yang sudah membaca? Ini yang tadi ya. Ini sudah. Uji ANOVA itu untuk kelompok yang lebih dari 2 ya. Jadi nggak hanya kelas A dan B, misalkan kelas A, B, C, gampangnya gitu dulu ya. Atau kelompok perlakuan obat 1, 2, 3. Atau obat dengan dosis kecil, besar, dan sedang. Kayak gitu juga bisa. Yang jelas kelompok yang mau kita lihat itu lebih dari 2 ya. One
way ANOVA ya, ada two way, ada one way ya. ANOVA, analisis of varian, ini untuk membandingkan rata-rata kelompok data yang lebih dari 2. Ada perbedaan varian atau skor dari variabel terikat yang disebabkan oleh perbedaan tiap skor pada variabel bebasnya ya. Itu one way ANOVA. Kalau two way itu untuk 2 faktor terhadap satu variabel dependent. Ya, misalkan yang mempengaruhi nilai itu apa aja sih di kelas, misalkan gender di kelas atau intervensi yang sama tadi untuk 3 kelas ya, misalkan kan lebih dari 2 kan harusnya, untuk 3 kelas atau 4 kelas kita pakainya ujinya one way ANOVA, nggak bisa pakai uji t-test ya, karena ini untuk kelompok yang lebih dari 2 itu ya. Jelas sampai sini ya. Ini juga harus ada asumsi yang dipenuhi ya, Dek ya. Ujinya harus normal ya. Apa yang normal? Distribusi datanya. Kemudian ada juga yang namanya F statistik. Nah, di sini nanti di SPM kita nggak usah terlalu dalam karena itu nanti malah ini ya membingungkan adik-adik semua. Yang sekarang kita lihat harus runut ya untuk uji ANOVA sama ya, kita rumuskan hipotesisnya harus komparatif, kemudian ada F statistik, terus dibandingkan dengan alfa yang 0,05. Kalau pengen tahu, tadi kan misalkan 3 kelompok A, B, C ya kan, apakah kelas A dan B itu berbeda, apakah kelas A dan C itu berbeda, atau harus ada berapa kombinasi deh kalau 3? A, B, B, C, dan AC. Ada 3 ya, 3 kombinasi itu yang mana sih yang berbeda? Kalau one way ANOVA dilakukan itu cuma bilang, oh uji ini bisa mengetahui perbedaan kelas rata di kelas A, B, C. Tapi yang beda itu kelas A dengan B, atau B dengan C, atau A dengan C, kita nggak tahu. Kalau pengen tahu secara lebih detail lagi, masing-masingnya, yaitu yang beda yang mana, kita pakai uji post hoc. Ya, kayak gitu. Post hoc-nya apa yang dipilih? Nanti kita lihat di SPSS-nya ya. Misalkan di sini ada 3 kelompok ABC, rata-ratanya 60, 70, 80. Kalau memang P-nya 0,05, yang lebih kecil dari itu, maka ada perbedaan. Sehingga bagus ya, memang kita harapannya berbeda karena misalkan treatmentnya berbeda-beda atau intervensinya berbeda-beda. Kita pengennya yang kelompok ini tuh, kelompok C itu lebih bagus karena treatmentnya lebih panjang, misalkan kayak gitu hipotesisnya. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ANOVA? Aku mau tunjukin di SPSS-nya ya. Nanti kalian beneran ya dia langsung lihat SPSS yang mau dilakukan itu kayak gimana, data view-nya kayak gimana, variable view-nya kayak gimana untuk masing-masing uji. Kalau uji ANOVA, kita masukkan, kan kelompoknya ada 3 ya, A, B, C. Coding nilainya seperti apa. Coding nilai itu tadi 1A, 2B, 3C. Kayak gitu sama ya, A, B, C. Data view-nya kayak gini. Karena kita jadiin 1 ya. A itu yang paling atas 30, B 30, C 30, berarti jumlah datanya semuanya 90. Gitu. Caranya gimana? Ini sebenarnya di tutorial sudah banyak, kalian pasti pintar nyari. Cuman kita tunjukkan biar kalian lebih enak lagi. ANOVA yang di compare apa? Means kan? Berarti di sini dicari compare means yang paling bawah. One way ANOVA.
tinggal masukin nilainya di atas, pengelompokan atau faktornya di bawah. Kita mau pakai posok apa enggak? Kalau pakai posok tinggal dipilih yang mana, biasanya tuki ya di sini. Atau tamhane ya terserah pakai yang mana ya tuki gitu. Kemudian di continue dan kita oke ya. Setelah di oke yang muncul apa? Sorry. Ini tadi udah aku share belum sih, Dek? Belum ya? Oh, nggak ada yang bilang. Nah, ini ya yang aku bilang mahasiswa ABC. Ini ada 3. Caranya nulis itu A dulu semua 30B ke bawah 30C ke bawah ya sampai 90 karena masing-masing kelas 30 ya. Nah, ini gimana kalau uji ANOVA karena sama-sama compare means atau rata yang diambil, kita klik compare means terus paling bawah ada one way ANOVA. Nah, ini dimasukin. Ini juga dimasukin, kemudian posoknya di sini misalkan pilih tuki, kemudian kita continue. Ya, kemudian baru di oke. Ya, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ini nanti kan ada recordnya ya, silahkan nanti diminta ke admin KPK ya untuk recordnya. Salah satu, biar kalian nanti bisa mengikuti. Ya, ini sudah jelas. Terus hasil ANOVA kayak gimana sih hasil ANOVA? Hasil ANOVA-nya yang one way ya, kita pakainya one way. Jangan two way kalau untuk compare min. Kalau one way selalu diawali dengan deskriptif data ya. Sama kita lihat. Kadang-kadang kan human error ya, apalagi kalau datanya banyak. Untuk N, jumlah sampelnya ini dilihat, udah sesuai belum? Kita ngambilnya 90, apakah ini sudah 90? Jangan-jangan ada missing data gitu. Terus kolom kedua, masing-masing min-nya ini udah ada ya. Antara kelas A, B, dan C. Kelihatan berbeda? Kelihatan. Tapi perbedaannya apakah signifikan apa enggak? Nanti kita cek lagi dengan ujinya. Kemudian ini homogeneity dari varians ya masing-masing nilai atau varians ini ketika dia lebih dari 0,05 berarti memang homogen ya. Jadi bisa continue ya. Kemudian diuji ANOVA di sini signifikansinya 0,0000 ya antara grup. Berarti intinya apa? Kalau lebih kurang dari 0,05 berarti signifikan ya. Antara rata kelas A, B, C ya, rata nilainya kelas A 73,37, kelas B 64,13, kelas C 83,30. Nah, mereka itu berbeda secara signifikan ya. Tapi yang berbeda itu antara kelas A, B, B, C atau AC. Nah, kita pakai uji posok tadi yang kita klik tuki ya. Nah, kita cara yang lihat kayak gimana sih ini? Nih, yang paling kiri kelas A dengan B. Signifikansinya berapa? Oh, 0,000. Berarti A dan B berbeda signifikan ya? Iya. Kemudian A dengan C. 0,000 sama gitu ya. A, B sama BA harusnya sama ya. Ini sudah sama. Dan BC dengan CB itu sama signifikansinya. Berarti memang masing-masing kelompok itu berbeda satu sama lain. Ya, kayak gitu. Sudah. Kayak itu untuk ANOVA ya. Tinggal lihat CI-nya sama nih, CI-nya nggak ada yang lewat K1. Semuanya dikurang dari 1 ataupun semuanya positif di atas dari 1. Ada yang mau ditanyakan nih untuk uji beda rata. Jadi uji beda rata yang kita sampaikan tadi ada 3. Yang pertama uji T independen, uji T berpasangan, yang ketiga ANOVA. Kalau uji T itu untuk sampel yang kelompoknya 2 atau pre dan post. Kalau uji ANOVA untuk sampel yang lebih dari 2 kelompok. Ya, ingat-ingat ya.
Nah, yang mau ditanyakan dulu untuk uji darah rata. Ini baru separuh ya, Dek ya. Nggak ada, kita share PPT selanjutnya untuk uji beda proporsi. Kenapa uji beda rata kok nggak pakai uji beda proporsi aja dijadiin satu? Kenapa sih dok kok susah gitu ya? Karena apa? Karena data sifatnya tadi udah disampaikan di awal. Ada yang numerik jenisnya, ada yang satunya apa? Nominal. Ya, kalau numerik itu interval atau rasio itu nggak akan bisa masuk ke uji beda proporsi ataupun sebaliknya karena proporsi tadi kan kategorik atau nominal ya. Kategorik atau ordinal kayak gitu ya, itu nggak bisa ya, rumusnya nggak nyampe gitu ya, rumusnya beda lagi, makanya harus kita sedihkan. Contoh yang kita pakai biasanya chi-square ataupun ada juga yang Fisher exactness ya, tapi yang cukup banyak dipakai ini kan chi-square gitu ya, bukan chi-square. Nah, setiap uji pasti ada asumsi yang harus dipenuhi. Ya. Kalian harus tahu uji chi-square itu termasuk salah satu uji non-parametrik ya. Kalau uji T, apapun jenisnya dan ANOVA, itu uji jenis yang parametrik. Karena datanya berdistribusi normal. Ketika uji chi-square digunakan, normal ya boleh, dan data bersifat kategorik atau nominal ordinal itu nggak harus berdistribusi normal kayak gitu. Yang untuk uji chi-square ini kita harus punya yang namanya tabel kontingensi atau tabel 2x2, 2x4 kayak itu. Nanti aku tunjukin ya, karena ini penting untuk melihat apakah asumsi-asumsi chi-square ini bisa terpenuhi apa enggak. Karena kita harus membandingkan antara frekuensi yang kita observasi dengan frekuensi harapan, dengan nanti asumsinya harus dipenuhi. Nanti biar bisa jelas ya frekuensi yang harus kalian tahu itu ya digambarkan pada tabel kontingensi 2x2, misalkan di sini ada 4 sel ya, nanti di selnya itu nggak boleh ada angka yang kurang dari 5 ya, sehingga otomatis sampelnya butuh sampel yang besar. Contohnya apa sih? Contoh uji beda proporsi itu untuk chi-square misalkan proporsi efek samping obat tertentu pada kelompok A dibandingkan dengan kelompok B. Ya, pengennya itu efek sampingnya itu yang minimal itu di kelompok A gitu, secara teori gitu kan. Tapi kan kita perlu buktikan nih. Nah, efek samping obat ini dibandingkan kelompok kontrol seperti apa? Biasanya kayak gitu ya, kelompok B biasanya kelompok kontrol. Harusnya lebih bagus loh, karena ini obat baru gitu. Harusnya efek sampingnya lebih kecil. Harusnya ada perbedaan antara A dan B. Itu proporsinya seperti apa? Nah, itu kita lihat dengan uji chi-square. Kita buktikan nanti apakah P-nya signifikan, menunjukkan perbedaan atau enggak. Kemudian cara bentuk atau cara bikin tabel kontingensi itu kayak gimana? Kalau datanya 2, seperti tadi, ada efek samping, nggak ada efek samping. Terus ada lagi data kelompok A, kelompok B gitu. Berarti kan kalau dibikin tabel kan nanti selnya ada 4. Karena ada 2x2 ya. 2x2 berapa, Dek? Tak tanya. Jangan-jangan ada yang tidur. Fadli? Bukan. Fadil. AMK. Sudah pernah lihat tabel kontingensi, Dek? Belum, dokter. Belum. Tapi kalau misalkan ada data ini nih, 2 kelompok A sama B, yang satunya nanti kita lihat
ada efek samping apa samping kayak gitu, kira-kira jumlah selnya berapa kalau tabel 2x2 tuh? Fadil paham tak? Rombel, ada nggak rombel? Rombel ada? 2x2 berapa rombel? 4 dokter. 6x4? 24 dokter. Ya, nggak ngantuk ya. Kalau 2x2 berarti ada 4 sel ya. Jadi nanti di masing-masing selnya kan isi data tuh. Itu nggak boleh ada yang kurang dari 5 ya. Kayak gitu. Nanti kita lihat ya. Kemudian untuk chi-square ini kan datanya harus besar. Besarnya kayak gimana sih? Paling tidak lebih dari 40 deh, 41, 4 sekian gitu. Tapi nggak bisa kurang dari 20. Kenapa? Karena nanti asumsinya nggak terpenuhi. Ada sel-sel yang isinya mesti kurang dari 5 dong kalau selnya cuma 20 gitu. Maka dari itu, ini dari awal harus kalian desain untuk sampel yang lebih dari 40 ya. Ya, biar lebih jelas aku tunjukin tabel kontingensinya aja. Tabel kontingensi itu kayak gimana sih? Kayak gini ya. Tadi misalkan di sini ada kelompok A, B ya, B1, B2. Ini kelompok A itu B1, kelompok B itu B2. Kemudian efek samping obat ada dan tidak. Tadi kan kategorik toh, D1 tuh ada, D2 itu tidak. Mereka yang ada di kelompok A tapi punya efek samping itu setelah dilakukan penelitian ada berapa jumlahnya? Misalkan 20 orang. Terus ada yang tidak ada efek samping pada kelompok A, ya, dia nggak punya efek samping sama sekali, nggak rasain apa-apa. Nah, itu berapa orangnya? 35 gitu. Kalau di B2 ini bisa dikasih tulisan-tulisan nggak sih, Dek? Oh, bisa. Ya, ini tadi 20. Oh, kok nggak bisa keluar? Nggak bisa. Ini tadi 20. Ya. Terus yang sebelahnya di sini tadi 40. Misalnya 40 ya. Terus kalau di sini B2, ini kelompok kontrol nih. Yang ada efek sampingnya, ya efek sampingnya ada berapa? Oh, 15. Terus yang satunya, yang tidak ada efek samping pada kelompok kontrol apa? Oh, 50. Berarti di sini adakah sel yang angkanya kurang dari 5? Nggak ada ya, karena ada 20, 15, 40, 50. Ini kalau di total di sini itu 60, ya, kalau di bawah berapa? 6, 65, ya. Berarti masing-masing selnya itu sudah memenuhi dong, iya. Kecuali kalau di sini ada, dia nggak 20 ya. Kalau dia tadi, misalkan di sini 4, dan di sebelahnya sini 40. Terus ini 15, di sebelahnya sini dia 3. Berarti yang kurang dari 5 ada berapa sel? Ada 2 sel, sini sama sini. Ya, berarti dia nggak memenuhi. Kenapa? Karena sudah selnya kurang dari 5. Jadi nggak boleh dipakai. Kayak gitu. Ya, paham nggak? Paham ya? Tak ulangi kalau di sini datanya jumlahnya itu 4. Di sini 12. 10, sini 11 misalkan. Kalau kayak gini boleh nggak? Ini jumlah yang kurang dari 5 ada berapa persen, deh?
Ada berapa persen yang jumlahnya kurang dari 5? Wildan Haidar, ada nggak Wildan? Datang nggak Wildan? Hadir dokter. Mm-mm. Kalau dari sini kamu lihat 4, 12, 11, 10. Yang kurang dari 5 ini ada berapa persen? 25% dokter. Padahal tadi ketentuan asumsi yang harus dipenuhi berapa? 50%. Bukan. Nggak boleh lebih dari 20%. Sedangkan ini 25%. Ya toh? Nah, berarti Ya. ini datanya kurang ya. Berarti kita harus ngambil data nih. Data dia yang di kelompok A atau eh, kelompok A atau mereka yang dikasih treatment tertentu yang ada efek samping atau apa. Ini harus tambah lagi datanya kayak gitu ya. Data yang sel ini harus lebih dari 5 gitu ya. Dengan data ini jumlahnya berapa sih sebenarnya? 16 ditambah 21. 16 tambah 21 berapa? 37. Nah, ini data total kan cuma 37. Ya, kalau 37 kan kurang dari 40 tadi. Nah, berarti kan bisa. Karena tadi harus lebih dari 40. Ya kan? Datanya harus lebih dari 40. Nggak bisa kalau cuma 37. Pasti ada sel-sel yang nggak bisa memenuhi asumsi kayak gini. Ya, itu ya. Paham ya? Jadi ketika nanti ada data yang kurang harus ditambah. Dari lapangan harus ditambahkan. Kayak gitu. Ini namanya tabel kontingensi. Ya, ada yang mau menanyakan? Enggak? Nanti tinggal dikasih di SPSS, kita tinggal ini aja, masukin angkanya, dan nanti udah bisa hasilnya, P-nya berapa, kayak gitu. Ya, ada yang mau menanyakan? SPSS untuk apa ini tadi? Uji chi-square. Ada yang mau nanyain? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya. Nah, ini tadi contohnya, kalau kita mau pakai cara kedua, sama ya, tadi ada cara hitung berdasarkan tabel sama hitung berdasarkan software SPSS tadi. Ya, ketika dia lebih besar daripada tabel, ya, maka kesimpulannya apa? Dia itu signifikan apa enggak? Yang hitung lebih besar dari tabel. Kalau lebih besar, berarti dia signifikan ya. Hitung lebih besar dari tabel itu signifikan. Ya, berarti H0-nya ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima kalau P-nya itu signifikan atau hasil hitungnya itu signifikan, Dek. H0-nya ditolak apa diterima? Oh, kita kan pengennya proporsinya berbeda toh. H0-nya bunyinya tidak ada perbedaan, itu H0. Kalau P-nya signifikan, berarti H0-nya diterima apa ditolak? Ada yang paham? Apa nggak ada yang paham? Kalila Dinar? Kalila, silakan. Kalila. Ketika Iya, bagaimana, H0, Dok? H0 itu bunyinya kan tidak terdapat perbedaan proporsi di antara kelompok, misalnya gitu ya. Sedangkan P-nya itu signifikan, kurang dari 0,05 atau T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, berarti kan signifikan. Nah, oleh karena itu H0-nya itu diterima apa ditolak? Kalilah. Mohon maaf, Dok, boleh diulang tidak pertanyaannya, Dok? H0-nya diterima apa ditolak? Pertanyaannya itu. Hmm, ada yang bisa? Ditolak. Ditolak ya. Siapa yang ngomong ditolak tadi?
Siapa? Siapa, Dek? Saya nggak bisa ngelihat. Siapa? Siapa namanya? Dava. H0-nya ditolak. Kenapa? Karena tadi kan bunyi kalimat H0 adalah tidak ada perbedaan proporsi antara kelompok A, B, C gitu ya. Padahal datanya signifikan. Kalau signifikan berarti ada perbedaan gitu kan. Berarti H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan diterima atau ditolak? Ya ditolak, ya kan? Karena kan kesimpulannya signifikan berbeda. Berarti H0-nya ditolak. Ya, di sini sudah ditulis ya. Kayak gitu. Thank you. Terus ada lagi yang namanya uji Z. Ini jarang dipakai di kita ya. Kita berartinya untuk S1 di chi-square tapi nuno aja ya. Adik-adik kan udah pinter ya untuk mencari bahan ya. Mulai membaca-baca uji chi-square gimana, uji Z itu gimana. Ya, uji Z ini biasanya untuk populasi-populasi yang besar dengan formula yang dihitung manual ya, bukan pakai SPSS. Kalau pakai SPSS tinggal dimasukin aja. Ya. Ini karena uji Z itu kan untuk populasi besar, berarti yang kita pengen tahu adalah proporsi perbedaan antara dua populasi ya. Populasi di mana ini? Dari dua kota, misalkan kota Solo sama kota Semarang gitu, beda enggak? Ya, pasien yang kena COVID di Semarang sama di Solo proporsinya seperti apa? Kita pengen tahu kan, gitu. Nah, itu bisa pakai uji Z. Ini sama ya, kayak tadi kita punya hitung Z dibandingkan hitung Z kritis ya, dengan alfa 0,0 ini manual ya. Kalau lebih dari 1,96 ini berbeda ya, perhatikan menolak H0. Ini contohnya karena dia butuh sampel yang besar, berarti butuh biaya yang lebih besar ya. Nah, kalau kita cuma S1 aja ya pakainya yang kalian pengen cepat lulus kan skripsinya pakai data yang lebih kecil, kita pakainya chi-square. Jadi dari awal kalau kita rangkum ya, untuk semua hipotesis komparatif kita bagusnya kita mengerti uji-uji apa yang bisa dipakai untuk komparatif. Tinggal kita lihat itu untuk berapa kelompok atau berapa kali pengujian dan berapa jumlah variabelnya ya. Terus CI yang dipakai adalah 95% ya. Dan untuk memasukkan ke dalam software SPSS tinggal sebenarnya kalian kalau sudah punya Excel kita bisa import data dari Excel ya, nanti biar nggak manual memasukkannya kayak gitu. Ya, kita banyak-banyak latihan nanti biar kalian bisa harus ya dengan SPSS. Saya yakin banyak sekali tutorial pakai SPSS untuk berbagai macam ujian sudah saya sebutkan tadi ya. Ada uji T, 2 macam, alfa, kemudian chi-square dan Z. Ya, kayak gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kan membuat skenario masing-masing ya. Misalkan ini untuk apa tadi? Kalau obat A dan obat B dibandingkan, ya beda apa enggak untuk menurunkan angka gula darah sewaktu, misalkan kayak gitu. Bikin skenario sendiri, bikin H0, kemudian nanti dimasukkan angkanya, hasilnya seperti apa, dan dibikin kesimpulan. Caranya bikin kesimpulan ya seperti tadi, HO itu diterima atau ditolak, berarti ada apa? Ya, ada perbedaan antara penggunaan obat A dengan obat B, ya ternyata dia berbeda dalam efektivitasnya dalam menurunkan gula darah sewaktu gitu ya. Obat A lebih tinggi secara statistik ya, secara angka. Di sini dia lebih baik dalam menurunkan angka GDS misalkan kayak gitu.
ya, karena perbedaannya signifikan antara mereka yang kasih obat A dan nggak dikasih obat A. Misalnya kayak gitu ya, silakan bikin-bikin skenario latihan untuk kalian bisa bikin proposal, ya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan adik-adik dari uji-uji yang sudah saya sampaikan? Sebenarnya uji lain banyak ya, tapi untuk S1 ini aja dulu. Dan adik-adik harus paham dulu ya, bagaimana hierarkinya, bagaimana cara memilih uji yang benar. Ya, kadang-kadang dalam memilih judul penelitian, kemudian hipotesis, sampai ke pemilihan uji itu ada yang nggak inline ya, salah pemilihannya. Dan itu mengakibatkan kalian nggak lulus dalam course ini gitu ya, karena nggak inline dari depan sama belakang itu sama sekali nggak inline dan berantakan ya, karena kita pengen tahu ya cara kalian memilih itu berdasarkan apa gitu kan, bisa dilihat dari tulisan adik-adik nanti ketika membuat mini proposal ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan, saya rekomendasikan untuk adik-adik melihat tutorial bagaimana cara melakukan uji-uji tersebut dengan berbagai literatur, dan sudah harus install statistik SPSS ya, yang dicoba-coba sendiri untuk latihan di rumah. Ya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Nggak, kalau nggak ada boleh kita cukupkan aja. Nanti kita bertemu mungkin ya nanti di kuliah lain kalau ada, ataupun dari kelompok-kelompok kecil yang nanti saya bimbing untuk pembuatan mini proposalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.